suami sabah ke sabah dike. Nah, ceritanya begitu ya. Jadi untuk sama-sama kita ingatkan kembali, fungsi yang pertama adalah fungsi agama. Masih ingat fungsi agama bagaimana dalam keluarga? Yaitu kita tanamkan mulai dari anak kita di dalam kandungan, Ibu. Dalam kandungan tapuno aju fungsi agama Pak anak kayo. Kita bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an ketika anak masih dalam kandungan. Jadi menyatakan tengah hamil, bacakan kepada anak kita, kepada janin kita di dalam, Ibu. Bacakan ayat-ayat pendek, kan anak tadu punya ayat pendek atau sambil tidur juga boleh. Membaca surahku tanya, membaca surah Yasin kalau memang bisa baca Yasin itu lebih baik. Menyahana surah-surah pendek biji minimal salawat Nabi. Tapi dengar sabi anak kamu yang dalam kandungan. Kemudian dilahir anak menancit, begitu lahir azankan dia. Baik pendengar yang lain nilai. Azan selawat Nabi, nyanyi pendengar tak pendengar nilai anak. Kemudian ajarkanlah anak kita dengan ilmu agama. Bila ilmu agama ataupun anak sehingga anak tanya mendapatkan ilmu agama itu bukan di pesantren, tetapi yang pertama dia dapatkan adalah di rumah melalui ayah ibunya. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu, fungsi sosial budaya. Sosial budayanya sebagai contoh tanya 7 bulanan orang hamil. Itu adalah budaya kita, Ibu. Yang hanabu tak pegada, baik tak pegada. Biasakan saja. Cuman jangan terlalu dibesar-besarkan sehingga meninggalkan utang di sana sini yang baik. Jadi kami punya 7 bulanan, di situ ada ikan, ada buah, ada sayur, ada segalanya. Itu bisa untuk meningkatkan asupan gizi kepada ibu yang sedang hamil dan bayi yang dikandungnya. Jadi itu, Bu, yang sangat penting. Ya, sekarang sudah ada 2 fungsi keluarga. Yang pertama fungsi agama, yang kedua fungsi sosial budaya. Yang ketiga fungsi cinta dan kasih sayang. Ngenteng fungsi cinta. Jadi begitu anak lahir, laginya tadi ngasuh anak imo, laginya gak ada sakit ibu-ibu yang melahirkan kan? Mantan sakit kita dengar anak imo. Begitu lahir, terdengar suara janin, sakit kita hilang, tidak ada sama sekali. Bunuh dunia tahanan hitam dunia melakukan bab itu sakit. Tetapi begitu sebuah hati lahir, semua sakit itu hilang. Itu menandakan adanya cinta dan kasih sayang antara seorang ibu dengan seorang janinnya. Demikian juga bapaknya. Jadi menyertanya duk sama-sama sampai dengan bapak aja. Anak galak kala. Anak senang. Anak akan menyimpan dia di dalam otaknya itu bahwa keluarganya itu penuh dengan kasih sayang. Sebalik je, menyangka anak tanya sampai pakai sampai saat bertukar pendapat itu tidak ada satu kesepakatan. Jadi anak pun menyimpan memori bahwa orang tuanya selalu bertengkar. Nah, jadi hal-hal demikian baik tak penting buat anak, tapi itu dah yang ke. Memang air kita tu itu agama dua-dua. Buat mumbuk udah ina dua. Pokoknya baik itu anak. Kemudian yang keempat, fungsi perlindungan. Nah, fungsi perlindungannya ngenteh ibu-ibu. Seorang anak itu harus ada kartu tanda lahir. Itu kartu tanda lahir. Akte kelahiran. Jadi kakak jika Hawaii juga ada surat nikah ayah ibunya juga harus ada. Alihnya seorang anak juga harus ada kartu jaminan kesehatan. Nah, baik itu ASKES, BPJS, KIS dan sebagainya. Itu harus dipunyai oleh seorang anak di dalam keluarga. Kemudian yang kelima, fungsi reproduksi. Ngentah fungsi reproduksi. Disinilah letaknya keluarga berencana. Mbak, fungsi reproduksi ini. Di sini kita harus menjaga alat reproduksi kita, yaitu sesuatu untuk meneruskan keturunan tayo, ibu-ibu. Sesuatu untuk meneruskan keturunan tayo itu harus sehat. Jadi ibu dalam 3 minggu 3 dah gantung. Yang pujutnya lagi ya.
Bujut ke Penyakit. Nah, 3 minggu 3 kena katakan tu. Nah, jadi janganlah demikian. Kita jaga kesehatannya. Kemudian Pak Azik tanya lambu. Kuno cara sok ilmu dalam kibar. Jisuk ilmu dalam iman. Kemudian ketika dia buang air besar, Pak WC. Jadi jangan biasakan tu anu itu atau liker rumah kemudian tanam nyanda dah lagi ya. Jadi jangan biarkan dia buang air di WC. Yang tak punya banget mulai dari ubitkan. Kemudian kita ajarkan kepada anak kita bahwa dia harus menjaga kehormatannya. Kehormatannya harus menjaga. Sekali hilang menyesal seumur hidup. Yang harus tekankan Pak Anak. Karena bakal Jino dengar tak seorang kakek menggauli cucunya, seorang paman menggauli keponakannya, demikian juga sebaliknya. Jadi tanya hal-halnya lanjut baik terjadi di dalam rumah tangga. Ya. Kemudian fungsi sosial dan pendidikan. Yang lagi lu pegang penuh. Pendidikan yang pertama didapat anak di rumah. Age tapono ayat suci Al-Quran kuno, tapono alif ba, tapono baca. Ini budi, ini bapak budi. Jadi punolah di rumah. Kemudian ke watejak sekolah anak sudah ada dasar. Memang hana boleh banyak, hana boleh banyak tapono. Tapono A, tapono B, tapono C atau alif ba, tasa dan sebagainya. Menjadi no ka ikra. Kan? Nah, itulah fungsi pendidikan di dalam keluarga. Kemudian fungsi ekonomi. Fungsi ekonominya di dalam keluarga kita harus belajar hidup hemat. Baik pude kublo, model kublo, model pot putih yang tak ada rumah. Ini macam berada. Jadi petakanlah kebutuhan tanya. Yang tak butuh, yang tak berganti. Ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan istimewa, banyak kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan tanyonya mandu bujut besi kuku tak bentuk, tak pula pak rumpun, tak pula pak capli, tak pula pak sawit. Pokok jipek sampai timur nalu. Nah, demikianlah 8 fungsi keluarga yang harus terciptakan dalam kaboh rumah tangga. Jadi menyonyo tercipta mandu. Insya Allah keluarga Tanyo akan menjadi keluarga yang berkualitas. Anak-anak berbahagia. Jadi mungkin saya cuma mengulang saja, ini mengulang kaji. Ada yang ingin bertanya silahkan. Nah, ini kawate Jumat, cik memang sudah sangat kepepet waktunya. Yana yang teman-temannya silahkan Tanyo bertanya jawab saja. Ya, yang penting ibu ingat 8 fungsi